Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arindi Meganingrum dengan teman saya Pradianti mengundang Nisa sebagai visitor untuk presentasi saya dan teman saya kali ini. Sebelumnya saya persilahkan untuk Nisa memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurjana dari IPB University. Saya sendiri di IPB ngambil jurusan ilmu komputer. Oke, terima kasih Nisa. Langsung aja kali ya. Sekarang kita presentasiin tentang algoritma Kamedoid. Tuh, silakan Pradianti untuk share screen. Udah masuk belum? Masuk. Oke, tentang algoritma Kamedoid. Oke, next. Nah, ini subtopik yang kira-kira bakal dibahas kali ini. Pertama itu ada clustering, pengantar dari Kamedoid itu sendiri, background dari Kamedoid, terus algoritmanya dari Kamedoid itu sendiri, terus sama perbedaan Kamedoid dengan K-mean. Oke. Pertama masuk ke clustering. Clustering itu apa sih? Kan? Clustering merupakan sebuah teknik untuk mencari hidden pattern yang terdapat di dalam dataset. Clustering itu adalah proses partisi sekumpulan objek yang menjadi sejumlah cluster objek, di mana setiap objek data memiliki kesamaan yang tinggi dengan objek lain dalam cluster yang sama, tetapi sangat berbeda dengan objek di cluster lainnya. Lalu di teknik clustering sendiri ini ada empat jenis. Itu ada partitioning method, hierarchical method, grid based, dan yang terakhir model based method. Partitioning itu dalam clustering itu menghasilkan beberapa partisi data sehingga objek di dalam cluster lebih mirip satu sama lain daripada objek di cluster lain. Nah, Kamedoid ini masuk ke dalam partitioning method. Kenapa gitu? Karena partitioning method itu menggunakan Medoid itu sendiri untuk mempresentasikan pusat cluster. Oke, next. Lalu pengantar dari Kamedoid. Kamedoid itu diperkenalkan sendiri oleh Kaufman dan Rousseau pada tahun 1987. Kamedoid itu dikenal juga sebagai PAM atau Partitioning Around Medoids. Algoritma Kamedoid itu mirip dengan K-mean. Nah, selanjutnya tadi kan udah dibahas ya, K-means itu Kamedoid itu mirip sama K-means. Nah, kalau K-means itu dia pakai rata-rata buat pusat klasternya. Nah, algoritma K-means itu punya kelemahan, yaitu sensitif terhadap outlier. Karena objek dengan nilai yang besar memungkinkan menyimpang pada distribusi data. Jadi tuh kalau misalkan ada sebuah poin yang nilainya gede, yang nilainya besar, terus dimasukkan ke dalam suatu klaster, itu klasternya itu jadi berantakan, dan itu kelemahan dari K-means. Nah, lalu Kamedoid ini punya kelebihan buat ngatasin kelemahan dari K-means itu. Karena di algoritma Kamedoid itu menggunakan Medoid sebagai objek yang terpusat di cluster. Gitu. Terus masuk ke algoritma Kamedoid. Kamedoid ini merupakan teknik klasik partitioning method yang mengelompokkan kumpulan data dari n objek ke dalam sejumlah k cluster.
Kamedoid ini menemukan K-cluster dalam N objek dengan cara mencari objek yang mewakili medoid untuk tiap cluster terlebih dahulu. Setiap objek yang tersisa dikelompokkan dengan medoid yang paling mirip. Jadi intinya tuh kita itu nentuin dulu clusternya tuh mau berapa gitu. Terus cara jalan algoritma Kamedoid itu pertama kan tadi kita nentuin dulu ya jumlah klasternya tuh berapa yang kita mau. Terus kita pilih random medoid awalnya sebanyak k klaster tadi sebanyak itu sama ya sebanyak k klaster dari n data. Terus dihitung masing-masing jarak objek ke medoid menggunakan rumus Euclidean distance. Jadi yang si nilai objek dikurang nilai medoid, terus dipangkat 2, lalu diakar. Nah, seterusnya kemudian kita tandai itu jarak terdekat, kan udah nyari jarak-jaraknya itu. Kita tandain jarak terdekat dari objek ke medoid itu yang mana, terus kita hitung total semuanya. Terus setelah itu kita lakukan iterasi lagi, kita pilih lagi medoid nilai medoid yang baru, terus kita hitung lagi jarak-jaraknya. Kalau udah dapet, kita tandain jarak terdekatnya itu yang mana, terus kita hitung totalnya. Nah, setelah itu, tadi kita udah dapet nilai jarak terdekat objek dari medoid awal itu berapa, terus jumlah jarak terdekat objek dari medoid yang baru itu berapa. Lalu dikurang jarak medoid yang baru dikurang sama jumlah jarak terdekat objek dari medoid yang awal. Terus, misalkan si nilai total simpangan yang tadi kita hitung itu, S itu, misalkan dia lebih besar dari 0, proses clusteringnya berhenti, dan didapatkan anggota cluster dari masing-masing medoid. Tetapi jika S-nya itu kurang dari 0, maka kita harus membentuk kumpulan K baru sebagai medoid. Dilakukan iterasi tersebut sampai didapatkan nilai S itu lebih besar daripada 0. Oke, lanjut dengan contoh penerapan dari Kamedoid. Misalnya ada data seperti di gambar tuh yang sebelah kiri. Langkah pertama yaitu menentukan jumlah K sebanyak 2. Dari gambar itu kita pilih di objek B dan H, yaitu yang di B itu di titik 3,4 sebagai medoid ke-1, lalu yang objek H itu di titik di X17 dengan X2-nya 4 sebagai medoid 2. Kemudian hitung jarak objek ke masing-masing medoid yang telah dipilih. Hitungnya itu menggunakan rumus Euclidean distance yang tadi itu. Ya, jadi saya mau nambahin. Tadi kan yang ini kan kita udah pilih ya, klasternya itu 2. Kita pilih kita pilih medoidnya itu yang di objek B sama di objek H. Yang punya titik 3,4 dan 7,4 sebagai medoid 2. Terus kita hitung jarak masing-masing medoid yang udah dipilih menggunakan rumus Euclidean distance itu kan. Didapat kita hitung 2 dikurang 4 2 dikurang 3 dipangkatin pangkat 2 terus ditambah 6 dikurang 4 pangkat 2 lalu diakarin. Dapat hasil jaraknya tuh segini 2,236. Lalu diulangi sampai objek ke J-nya ini dapat. Terus kita ngitung nilai medoid yang kedua. Medoid yang kedua berarti kita pakai poin yang ini kan yang H. Berarti kita 2 ngitungnya tuh 2 dikurang 7 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 4 pangkat 2 didapat hasil 5,385. Lalu kita lakukan iterasi sampai ke J. Nah, setelah itu dipilih jarak terdekatnya dari medoid 1 sama medoid 2. Pilih jaraknya itu yang paling dekat ke objek A itu yang mana. Ternyata
Di sini yang paling dekat itu medoid yang pertama kan 2,236. Selanjutnya yang B juga antara 0 sama 4 medoid lebih dekat ke medoid yang pertama. Nah, dari jumlah medoid yang terdekat ini kita jumlahkan semuanya sampai didapatkan hasil 17,049. Nah, didapatkan klaster sementara karena tadi A itu lebih dekatnya ke medoid yang pertama, maka dia masuk ke klaster yang pertama. Yang kedua, yang B itu karena dia lebih dekat ke medoid yang pertama, lalu dia masuk ke klaster yang pertama. Selanjutnya sampai ke J. Yang J ini karena dia medoid lebih dekat ke medoid kedua, maka dia masuk ke klaster kedua. Tuh. Terus sama yang ini juga sama cara ngitungnya kayak tadi. Kan jumlah klaster ini juga nggak berubah kan dari medoid yang pertama sama medoid yang kedua, jumlah klasternya tetap beda, tetap sama. Jadi proses clusteringnya tuh udah berhenti. Didapatkan anggota clusteringnya tuh jadi anggota clustering yang pertama didapatkan anggotanya sebagai A, poin A, B, C, dan D. Untuk cluster yang kedua ditambahkan dapat anggota objeknya itu ada E, F, G, H, I, dan J. Gitu. Cuma mau nambahin itu sih. Oke, Nisa bingung nggak? Gimana? Nah, sampai saat ini belum sih, belum ada pertanyaan. Belum. Oke. Next. Perbedaan dari ini ada perbedaan dari kemin dengan kamedoid yang tadi. Kan katanya mirip kan? Tapi kenapa dibikin lagi kamedoid sih, kan katanya mirip. Nah, ini ada perbedaannya. Yang pertama itu kalau kemin itu sensitif terhadap outliers. Terus yang kedua, kalau kamedoid itu tidak sensitif terhadap outliers. Terus K-means itu penerapan algoritmanya mudah, tapi kalau kamedoid itu penerapan algoritmanya rumit. Nah, terus K-means itu kurang kuat ya, tapi kamedoid itu lebih kuat. Lalu K-means itu waktu eksekusi per cluster itu lebih banyak, tapi kamedoid waktu eksekusi per cluster lebih sedikit. Oke. Nisa, gimana? Bingung nggak? Udah jelas, cukup jelas sih hari ini. Cukup jelas. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya ditanyain kan Kemeduit itu lebih unggul daripada Kemin kan? Nah, kelemahan dari Kemeduit sendiri itu apa, Mi? Kelemahan dari kamedoid. Radianti mau jawab mungkin? Jadi gini, kekurangan kamedoid itu kan tadi ini ya di awal kita nentuin medoidnya itu random kan, jadi kita nggak tahu nih tingkat kemiripan mereka tuh tanpa melihat tingkat kemiripan antar medoid itu tinggi atau enggak. Nah, hal ini tuh kalau misalkan ini bisa berpengaruh sama hasil clusteringnya, karena ada kemungkinan dari medoid yang kita pilih secara random tadi itu punya kemiripan yang sangat tinggi antar medoid yang lain. Terus kamedoid itu bekerja efektif untuk dataset yang kecil, tetapi tidak berjalan baik untuk dataset yang besar karena komputasinya akan menjadi lama dan rumit. Karena dia nggak bisa buat dataset yang besar, itu hal tersebut bisa diatasi dengan algoritma Clara, Clustering Large Application. Gitu. Udah, Dian ada yang mau tambahin nggak? Enggak, udah kayaknya. Udah. Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, nggak ada yang bingung, saya tutup ya presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih ya Nisa udah nyempetin waktunya buat datang ke presentasi Kasih. kita. Iya, sama-sama.